Pasha gelisah mengenai Baba Yaga. Ada anak bernama Pasha takut pada penjahat dongeng apapun. Kadang, setelah membaca dongeng, dia membayangkan hal yang berbeda, lalu merasa takut, bahkan menakuti anak-anak dengan tokoh seram ini. Sekarang, aku akan mulai menceritakan kisah mengerikan mengenai hal ini. Pada suatu hari, kelas 4B pergi berkemah. Mereka memilih tempat untuk mendirikan tenda dan mereka berkumpul. Dan Pasha berkata, "Berkemah di sini adalah ide buruk. Baba Yaga pasti tinggal di hutan ini. Nanti kau akan lihat. Dia akan menunjukkannya. Dia akan meletakkan orang ke dalam spatula. Lalu dia akan memasukkannya ke dalam kompor. Sangat mengerikan." Tentu saja tidak ada yang percaya. Dan keesokan paginya, mengerikan! Siapa itu? Pasha digigit banyak nyamuk, sehingga tidak ada yang kenal. Lihat, Pasha berseru. Ini pasti perbuatan Baba Yaga. Dia sudah menyuruh nyamuk untuk meminum semua darahku. Sampai wajahku seperti ini karena banyak sekali digigit nyamuk. Dan semua orang mentertawainya. Dan Sveta memberinya semprotan nyamuk. Malam harinya, Pasha menyemprot tendanya dan berkata, "Lihat saja nanti, Baba Yaga pasti datang dan makan kita semua." Dan benar saja, malam hari yang sangat menyeramkan. Semua bergemuruh, semua gemerlap, dan keesokan paginya, sepatu bot Pasha penuh dengan air. Ini pasti perbuatan Baba Yaga. Pasha sangat kesal melihat sepatunya yang digenangi air dan dia menuangkan air itu. Ini pasti perbuatan Baba Yaga, aku yakin sekali. Kelihatannya Pasha sangat kesal karena perbuatan Baba Yaga. Tentu saja semua orang mentertawainya. Dia menyesal menyimpan sepatunya di luar. Seorang anak bernama Dima memberinya sepatu cadangannya. Kelompok itu berkumpul untuk memetik raspberry dan Pasha berkata, "Aku tidak mau ikut. Kau tahu kan di hutan itu sangat gelap. Baba Yaga tinggal di dalam pondok berkaki ayam. Di sekeliling pondoknya ada pagar dari papan ski. Dan di pagar itu tergantung keranjang dari pemburu jamur yang hilang." Tentu saja semua orang mentertawainya. Gadis bernama Tanya memberinya sebuah panci dan sekantung makanan. Lalu memasak bubur. Dan dia berkata, "Kita akan kembali dan makan bubur dengan raspberry." Kelompok itu kembali dari hutan membawa raspberry. Lihat, Pasha sedang tidur. Bubur dalam pancinya gosong. Dan bara api membakar rumput kering. Dan menuju ke arah tenda, anak-anak berhamburan karena api. Akhirnya ada temannya yang kesal dan mendorong Pasha. "Coba lihat perbuatanmu, bubur itu menjadi gosong." "Bukan aku, tapi Baba Yaga yang membuatku tertidur. Agar kita tidak makan raspberry." Seketika itu juga Baba Yaga langsung terbang sambil melambaikan alu. Sapu menghapus jejaknya. Coba lihat, ada suara bergemuruh di seluruh hutan. Anginnya kencang sekali, pohon-pohon membengkok. Lalu sebuah helikopter mendarat di ruang terbuka. Ada orang berseragam tiba-tiba keluar dari pesawat helikopter. Pasha bertanya padanya, "Apakah Baba Yaga?" "Bukan," jawab orang itu. "Dan juga bukan petugas hutan. Kami pemadam kebakaran dari layanan darurat dan terbang mengelilingi hutan. Aku sepertinya melihat api dan ada orang di dekatnya tidak bergerak. Kami memutuskan untuk memeriksa apa ada api." "Tidak," ujar anak-anak. "Pasha waktu itu tertidur di dekat api, Pak. Semua ini salah Baba Yaga. Dan kami berhati-hati dengan api." "Untunglah anak-anak," kata bapak itu. "Untuk itu kalian mendapatkan es krim dan menonton film gratis tentang kebakaran yang ada di hutan. Bagaimana? Kalian mau menonton film ini kan? Dan kita akan mengajak Pasha si tukang tidur naik helikopter bersama kita. Agar dia bisa melihat bahwa di hutan tidak ada Baba Yaga. Bagaimana Pasha? Kau tidak takut ketinggian kan?" Sejak itu Pasha menyadari bahwa tidak perlu takut pada Baba Yaga, tapi takut kebakaran hutan. Dan jangan meninggalkan kalau kita sedang memasak bubur.